Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah IPS kelas 6 tahun 2024. Nomor 1, wilayah yang dapat dinikmati keindahan alamnya seperti di daerah Bandung dan Malang memiliki karakteristik wilayah yang memiliki suhu yang dingin dan terletak di 700 meter di atas permukaan laut. Kenampakan alam yang sesuai dengan wilayah tersebut adalah A. Selat, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Pantai. Jawaban yang benar adalah C. Dataran tinggi. Nomor 2, amati gambar berikut. Berdasarkan gambar, daerah asal motif batik Megamendung tersebut adalah A. Cirebon, B. Indramayu, C. Pekalongan, D. Bandung. Jawaban yang tepat adalah A. Cirebon. Nomor 3, cermati tabel berikut. Di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, menangkap ikan, 2 pertanian, 3 karyawan pabrik, 4 beternak ayam dan bebek, 5 budidaya tanaman hortikultura. Berdasarkan tabel tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di daerah dataran rendah ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4 ya. Pertanian, karyawan pabrik, dan juga beternak ayam dan bebek. Nomor 4, mayoritas masyarakat di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang terjadi di pesisir pantai adalah A. Petani garam, B. Pembuatan mebel, C. Budidaya tanaman hias, D. Pertanian sayur mayur. Jawaban yang tepat adalah A. Petani garam. Nomor 5, badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau kelompok yang dijalankan oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi dengan asas kekeluargaan adalah A. BUMN, B. Bank, C. Firma, D. Koperasi. Jawaban yang tepat adalah D. Koperasi. Nomor 6, jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia yang mana kita bisa menggunakannya setiap hari adalah A. Satelit, B. Internet, C. Telepon, D. Handphone. Jawaban yang tepat adalah B. Internet. Nomor 7, salah satu peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam yang ada di Indonesia adalah A. Masjid Agung Demak, B. Monas, C. Kitab Sutasoma, D. Candi Borobudur. Jawaban yang tepat adalah A. Masjid Agung Demak. Nomor 8, sikap menghormati dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia harus kita tanamkan sejak dini. Manfaat sikap toleransi yang diterapkan dalam masyarakat adalah A. Memperkokoh sikap persatuan dan kesatuan bangsa, B. Menguatkan sikap intoleran dalam masyarakat, C. Terjadinya permusuhan, D. Berkurangnya sikap tenggang rasa. Jawaban yang tepat adalah A. Memperkokoh sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 9, salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang jasa adalah A. Pedagang pasar, B. Penjahit, C. Industri roti, D. Petani. Jawaban yang tepat adalah B. Penjahit. Nomor 10, kongsi dagang terbesar asal Belanda
pada abad ke-17 yang menguasai perdagangan di wilayah Asia termasuk Indonesia adalah A. VOC, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Indische Partij. Jawaban yang tepat adalah A. VOC. Nomor 11, perlawanan tentara pembela tanah air atau PETA terhadap Jepang yang terjadi di Blitar dipimpin oleh A. Jenderal Sudirman, B. Insinyur Soekarno, C. Pattimura, D. Suprijadi. Jawaban yang tepat adalah D. Suprijadi. Nomor 12, organisasi pergerakan pertama yang didirikan oleh Dr. Supomo dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 adalah A. Indische Partij, B. Budi Utomo, C. Perhimpunan Indonesia, D. Sarekat Islam. Jawaban yang tepat adalah B. Budi Utomo. Nomor 13, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal A. 20 Mei 1908, B. 28 Oktober 1928, C. 7 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah C. 7 Agustus 1945. Nomor 14, perjuangan para pahlawan mengorbankan segalanya demi terciptanya kemerdekaan Indonesia patut kita hargai. Berikut salah satu peran belajar dalam menghargai para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah A. Membolos sekolah, B. Mempelajari sejarah, C. Putus asa dalam belajar, D. Mengunjungi tempat wisata. Jawaban yang tepat adalah B. Mempelajari sejarah. Nomor 15, rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo bertempur melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan pada tanggal A. 10 November, B. 20 Mei, C. 17 Agustus, D. 28 Oktober. Jawaban yang tepat adalah A. 10 November. Nomor 16, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, Indonesia memiliki provinsi yang berjumlah A. 28 provinsi, B. 30 provinsi, C. 33 provinsi, D. 38 provinsi. Jawaban yang tepat adalah D. 38 provinsi. Nomor 17, hutan sebagai paru-paru dunia perlu kita jaga dengan baik. Salah satu cara untuk melestarikan hutan dengan baik adalah A. Membuang punting rokok, B. Menebang hutan secara liar, C. Menerapkan tebang pilih, D. Membuka lahan hutan untuk bangunan. Jawaban yang tepat adalah C. Menerapkan tebang pilih. Nomor 18, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, wilayah laut Indonesia yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas adalah A. Laut teritorial, B. Landasan kontinen, C. Zona ekonomi eksklusif, D. Laut landasan. Jawaban yang tepat adalah A. Laut teritorial. Nomor 19, sistem pemerintahan presidensial yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah A. Ratu, B. Kerajaan, C. Presiden, D. Perdana Menteri. Jawaban yang tepat adalah C. Presiden. Nomor 20, ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah A. Surabaya, B. Semarang, C. Bandung, D. DKI Jakarta. Jawaban yang tepat adalah B. Semarang. Nomor 21, negara tetangga Indonesia
yang wilayahnya terbagi menjadi dua dengan kenampakan alam Gunung Kinabalu adalah A. Malaysia, B. Singapura, C. Brunei Darussalam, D. Filipina. Jawaban yang tepat adalah A. Malaysia. Nomor 22, negara dengan sebutan Gajah Putih yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha Theravada adalah A. Laos, B. Singapura, C. Thailand, D. Filipina. Jawaban yang tepat adalah C. Thailand. Nomor 23, negara Indonesia memiliki wilayah yang besar berupa daratan dan perairan, serta berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara. Letak astronomis Indonesia adalah A. 95 derajat lintang utara sampai 141 derajat lintang selatan dan 6 derajat bujur timur sampai 11 derajat bujur timur. B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. C. 95 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 6 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. D. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nomor 24, amati gambar berikut. Berdasarkan gambar, ibu kota negara tersebut adalah A. Jakarta, B. Kuala Lumpur, C. Manila, D. Bandar Sri Begawan. Jawaban yang tepat adalah D. Bandar Sri Begawan. Nomor 25, negara yang sebelah utara dan barat berbatasan dengan Malaysia dan sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina adalah A. Singapura, B. Malaysia, C. Laos, D. Thailand. Jawaban yang tepat adalah A. Singapura. Nomor 26, benua yang terbagi menjadi 6 kawasan negara-negara yang ada di dalamnya dan menjadi benua terbesar di dunia adalah A. Benua Australia, B. Benua Amerika, C. Benua Asia, D. Benua Eropa. Jawaban yang tepat adalah C. Benua Asia. Nomor 27, cermati tabel berikut. Nah, ini ada tabel nama benua ya. Yang pertama ada Amerika, 2 Indonesia, 3 Asia, 4 Arab, 5 Antartika. Berdasarkan tabel, benua yang ada di dunia ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 1, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah B 1, 3, dan 5. Nomor 28, garis meridian 0 sebagai patokan waktu di dunia ini. Kota yang dijadikan patokan waktu tersebut adalah A. Greenwich, B. New York, C. Liverpool, D. Kingston. Jawaban yang tepat adalah A. Greenwich. Nomor 29, kenampakan alam wilayah perairan yang berupa badan air dalam satu cekungan besar pada permukaan bumi yang dikelilingi oleh daratan adalah A. Selat, B. Waduk, C. Sungai, D. Danau. Jawaban yang tepat adalah D. Danau. Nomor 30, lingkungan yang ada di sekitar kita harus kita jaga dengan baik. Salah satu cara melestarikan lingkungan hidup adalah A. Menanam tumbuhan di sekitar rumah dan memberi pupuk, B. Menyiram tanaman dengan air sebanyak-banyaknya, C. Memberikan pestisida berlebihan, D. Membiarkan rumput tumbuh dengan subur. Jawaban yang tepat adalah A. Menanam tumbuhan di sekitar rumah dan memberi pupuk. Nomor 31, gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus adalah A. Gempa tektonik, B. Gempa susulan, C. Gempa vulkanik, D. Gempa terban. Jawaban yang tepat adalah C. Gempa vulkanik. Nomor 32, upaya yang dilakukan oleh kita dalam menghadapi gempa yang terjadi di sekitar kita adalah
A. Memberitakan gempa berlebihan agar orang lain takut. B. Membuat bangunan tahan gempa. C. Tetap di dalam kamar rumah. D. Menghiraukan peringatan dari BMKG. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat bangunan tahan gempa. Nomor 33, tsunami merupakan bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2004, tepatnya di Aceh. Salah satu faktor tsunami adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Berkurangnya pohon di hutan, C. Terkena bom di wilayah laut, D. Gempa bumi di lautan. Jawaban yang tepat adalah D. Gempa bumi di lautan. Nomor 34, salah satu manfaat adanya globalisasi dalam bidang pendidikan adalah A. Mudahnya mengakses informasi, B. Banyak budaya yang masuk ke Indonesia, C. Gaya hidup yang berlebihan, D. Pekerja manusia digantikan oleh mesin. Jawaban yang tepat adalah A. Mudahnya mengakses informasi. Nomor 35, peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi terutama di bidang ekonomi adalah A. Pertukaran pelajar dengan negara lain, B. Ikut dalam perdamaian dunia, C. Menjalin hubungan dagang dengan negara lain, D. Berpolitik yang baik dengan negara tetangga. Jawaban yang tepat adalah C. Menjalin hubungan dagang dengan negara lain. Nomor 36, cermati tabel berikut. Nah, di bawah ini ada tabel beberapa sikap ya. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. 2. Membeli pakaian merek luar negeri. 3. Memakai budaya asing. 4. Membangun UMKM. Berdasarkan tabel, salah satu sikap yang baik dalam menghadapi globalisasi ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Jawaban yang tepat adalah D 1 dan 4. Nomor 37, salah satu kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah A. Tidak ikut perjanjian damai, B. Melakukan kegiatan ekspor-impor, C. Mengelola sumber daya alam sendiri, D. Menggunakan produk dalam negeri. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan kegiatan ekspor-impor. Nomor 38, Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Salah satunya proyek yang dilaksanakan di Indonesia dengan negara Tiongkok dalam bidang transportasi adalah A. Kereta cepat Jakarta sampai Bandung, B. Ekspor minyak mentah, C. Pembuatan pabrik baterai, D. Pertukaran tenaga kerja. Jawaban yang tepat adalah A. Kereta cepat Jakarta Bandung. Nomor 39, komoditi ekspor non-migas yang dilakukan Indonesia adalah A. Aftur, B. Timah, C. Pelumas, D. Minyak mentah. Jawaban yang tepat adalah B. Timah. Nomor 40, kegiatan memperdagangkan atau mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri adalah A. Ekspor, B. Impor, C. Jual beli, D. Kurs. Jawaban yang tepat adalah A. Ekspor. Nomor 41, tuliskan 3 kelemahan transportasi modern. Jawabannya yang pertama ada menimbulkan polusi udara, 2. Biaya mahal, 3. Rentan mengalami kecelakaan, 4. Perbaikan yang mahal. Nomor 42, tuliskan 3 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Jawabannya yang pertama 1. Tanah longsor, 2. Gunung meletus, 3. Banjir, 4. Gempa bumi, 5. Tsunami. Nomor 43, tuliskan 4 peristiwa penting sebelum kemerdekaan Indonesia. 1. Berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional, 2. Peristiwa Sumpah Pemuda, 3. Terbentuknya BPUPKI, 4. Terbentuknya PPKI, 5. Peristiwa Rengas Dengklok. Nomor 44, tuliskan 4 manfaat ekspor yang dilakukan negara Indonesia. Jawabannya yang pertama, meningkatkan devisa negara, 2. Memperbaiki ekonomi, 3. Memperkenalkan produk dalam negeri, 4. Mempererat hubungan antara negara tetangga. Nomor 45, tuliskan 4 unsur-unsur dalam peta. Yang pertama ada judul, 2 legenda, 3 garis tepi, 4 skala, 5 simbol, 6 koordinasi. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton.
Yang belum subscribe jangan lupa like, comment, and subscribe karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.